Tanpa disadari, banyak orang salah memilih jalan. Banyak orang hanya ikut-ikutan saja. Ketika di jalan itu banyak orang yang lewat situ, mereka ikut-ikutan di jalan itu. Padahal itu jalan yang tidak tahu mau kemana. Jalan yang tujuannya tidak sama dengan tujuan dia. Nah, banyak orang kemudian terjebak dengan jalan itu sehingga tidak tahu harus mau pindah gimana lagi, tidak tahu bagaimana berbelok lagi. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dengan jalan itu. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang berisi inspirasi, berisi pencerahan yang tentunya membuat banyak orang semakin sadar bahwa hidup itu bisa diprogram, hidup itu harus ada tujuan. Ngomongin tujuan, kita sering lihat banyak orang itu ikut-ikutan, banyak orang itu tidak tahu mau kemana. Saya ingin menggambarkan sebuah ilustrasi. Ketika ada orang dia naik kereta, tapi dia nggak tahu kemana tujuannya. Pokoknya naik saja keretanya. Kemudian dia sudah berjalan di kereta itu, dia ikuti keretanya, tapi dia nggak tahu ketika ditanya Anda mau kemana, tidak tahu. Pokoknya naik saja. Nah, ini sesuatu yang fatal sebetulnya. Lalu ketika di tengah jalan dia sadar bahwa loh, ternyata ini katanya bukan ke tujuan yang saya maksudkan. Dan Anda mau turun, Anda males, Anda mau berubah, Anda kemudian males. Dan akhirnya apa? Anda pasrah dengan bawa tujuan dari si kereta tersebut. Anda pasrah dengan jalan itu. Ini terjadi ketika usianya sudah semakin senior gitu ya, sudah semakin beruban rambutnya, semakin kepala 6, kepala 7 mungkin gitu ya. Merasa bahwa kok aku seperti ini, kok hidupku hanya gini-gini aja. Kenapa hidupku tidak bisa punya rumah bagus, tidak bisa punya mobil bagus? Akhirnya apa? Menganggap hidupnya itu sudah takdir, hidupnya itu sudah digariskan Tuhan. Padahal tidak, harusnya ketika dia masih muda dulu, dia memilih jalan mana yang mau dia ikuti. Dia harus tentukan dulu tujuan hidupnya mau kemana. Baru dia pilih, saya mau naik kereta yang mana, saya mau jalan yang mana untuk tujuan saya. Memiliki tujuan hidup itu penting sebagai guidance, sebagai arah dalam hidup. Hal yang lucu ini terjadi ketika saya memberikan kelas AMC. Banyak orang itu tidak tahu hidupnya mau kemana. Bahkan ketika saya tulis mereka bingung mau kemana ya. Nah, ini sebuah pemikiran yang membuat saya kaget, dan itulah fakta bahwa dari kecil tidak pernah diajarkan bagaimana menentukan arah tujuan hidup. Yang ada apa? Hanya ikut-ikutan. Karena yang ngomong orang tua, yang ngomong guru-guru, yang ngomong berbagai orang di luar sana yang dianggap penting, yang dianggap punya otoritas, kemudian diikuti saja. Tidak berpikir, saya mau kemana? Arah saya mau jadi apa? Hidup saya mau gimana? Nah, ini adalah kelemahan, ini adalah sebuah kesalahan besar. Ini yang saya sebut tidak mau berpikir. Ya sudah, diikuti saja jalannya, diikuti saja mengalirnya. Salah. Tuhan tidak menyuruh Anda untuk seperti itu. Tuhan menyuruh Anda untuk berpikir, untuk menggunakan pikiran. Anda diberi hak untuk menentukan arah tujuan hidup Anda. Siapa yang mengatur? Anda sendiri. Bukan orang tua, bukan sekitar Anda, atau bahkan mungkin orang-orang lain yang Anda tidak kenal. Anda kenal hanya dari ceramah, dari buku-buku dan sebagainya. Saya tidak
akan mengarahkan tujuan hidup Anda. Tujuan saya adalah membuat Anda sadar bahwa Anda punya hak untuk menentukan tujuan hidup Anda dan tahu bagaimana caranya mengarahkan diri Anda. Saya tidak ada di posisi untuk melarang Anda punya tujuan hidup A, tujuan hidup B. Tidak. Saya cuma ingin menyadarkan Anda bahwa kalau Anda maunya hidupnya seperti A, Anda maunya hidupnya B, maka Anda harus lakukan ini. Anda harus gunakan pikiran Anda supaya apa? Supaya hidup yang A itu terjadi, supaya hidup yang B itu terjadi. Kalau menentukan arah saja tidak tahu, kalau menentukan arah saja tidak berani, bagaimana Tuhan membantu Anda? Bagaimana Tuhan membuat hidup Anda menjadi penuh kenikmatan? Dari kecil, sebagian besar orang yang hidup dari keluarga yang yang miskin tidak diberi kebebasan untuk memilih sesuatu. Contoh sederhana, ketika ingin membeli baju, ingin memilih baju, disuruh orang tuanya pakai baju A aja ya, sepatunya harus yang ini, gak boleh yang lain. Kalau Senin harus sepatunya warna hitam, gak boleh yang lain. Kalau hari Minggu harus baju seperti ini, kalau keluar rumah seperti ini bajunya. Kalau memilih makanan tidak pernah diajak diskusi anaknya, langsung aja makan ini ya, makan itu ya. Bagaimana seorang anak kemudian punya keberanian untuk berpikir? Bagaimana seorang anak punya keberanian untuk menentukan dia maunya apa? Harusnya kita yang sudah dewasa juga mulai sadar bahwa saya harus berani menentukan hidup saya. Kalau sekarang hidup Anda tidak enak, hidup Anda tidak nyaman, ya segera sadar dan ganti arah tujuan Anda. Seperti seorang driver, ketika dia tahu salah, dia langsung memutar cari arah jalan yang lain. Ketika seorang nakoda, dia tahu salah jalannya, dia memutar, kemudinya dia berbelok ke arah yang lain. Ini juga sama dengan hidup Anda. Bagaimana hidup Anda ke depan tergantung Anda sekarang. Apakah Anda mau mendriver, Anda mau mengarahkan hidup Anda ke arah yang tidak enak, ataukah Anda mau mengarahkan hidup Anda ke arah yang enak? Apakah Anda mau mengarahkan hidup Anda ke hidup yang susah, ataukah mengarahkan hidup Anda ke hidup yang penuh kenikmatan? Semuanya di tangan Anda. Sekali lagi, di tangan Anda. Tuhan sudah ngasihkan hak itu kepada kita. Makanya jangan ikut-ikutan ketika ada banyak orang gitu ya. Anda ikut. Ingat, orang kaya itu sedikit. Orang kaya itu orang-orang yang VIP, orang-orang yang khusus, orang-orang yang beruntung. Di hotel kamar yang suite cuma sedikit, kamar VIP juga sedikit. Di kereta yang kursinya sleeper yang dengan mahal juga sedikit. Pesawat kelas bisnis juga sedikit. Anda mau pilih mana sekarang? Mau ikut-ikutan yang banyak, ataukah masuk golongan orang yang sedikit? Orang sedikit ini orang-orang yang terlihat aneh, tapi itulah orang-orang kaya yang berani berpikir di luar kebanyakan orang, yang berani out of the box, yang berani hidupnya unik, yang berani hidupnya terlihat berbeda dengan yang lain. Hidup harus diprogram, hidup harus diarahkan. Jangan nerimo saja, jangan pasrah saja, jangan biarkan hidup Anda mengalir saja tanpa tujuan. Tentukan tujuan hidup Anda, berani mengarahkan hidup Anda dan drive, kendalikan, Anda arahkan kemudinya. Anda yang punya hak, asal apa? Anda tahu caranya mengarahkan hidup Anda. Anda tahu caranya mengontrol diri Anda. Anda tahu caranya mengontrol pikiran Anda agar terarah sesuai dengan tujuan hidup Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya
kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.